Sanif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akhlak-akhlak ulama salafus salih, kathratul hazani, banyaknya susah. Ala ma farratu fi jambillahi walau kanu ala ibadati tsakulan. Alama atas sesuatu farratu yang pepeko, farratu yang melewati batas fi jambillahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau kanu ala ibadati tsakulan, walaupun ibadahnya ini seperti ibadahnya manusia dan jin. Banyaknya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau benar-benar solih, meyakini kalau ibadah mereka itu enggak sempurna. Betul? Betul. Solatnya tidak sempurna, sehingga kalau beliau-beliau itu melakukan ibadah sunnah, mereka tidak meyakini itu sunnah, tapi itu wajib. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna ibadahnya, nggak ada. Nggak ada orang yang sholatnya sempurna, nggak ada. Nggak ada itu orang. Siapa yang diantara kita yang sholatnya sempurna? Ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak sempurna, lebih-lebih sholat kita. Sehingga qobliyah, ba'diyah sebagai penambal, sebagai penyempurna ibadah wajib. Orang yang cerdas di saat sholat qobliyah, ba'diyah, orang yang cerdas di saat sholat sunnah meyakini sholat sunnahnya sebagai penyempurnaan sholat wajib, sehingga mereka meyakini bahwa sholat sunnah yang mereka lakukan statusnya tidak sunnah tapi wajib. Kenapa kamu sholat sunnah berat? Karena kamu merasa sholat wajibmu udah sempurna, sehingga kamu meyakini kalau qobliyah ba'diyah itu sunnah, karena merasa sempurna. Merasa dari sejak umur balik sampai sekarang ibadah kamu sudah sempurna, sholat kamu sudah sempurna, sehingga tidak punya pemikiran bahwa qobliyah ba'diyah, sholat awabin, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat istikharah, sholat sunnah yang lain, sehingga kamu menganggap itu adalah sunnah. Tapi kalau meyakini bahwa sholat kita tidak sempurna, ada beberapa sholat yang rawan tidak diterima oleh Allah, sehingga sholat sunnahmu adalah wajib. Saya setiap hari itu kalau sholat sunnah, pikiran saya ini tidak sholat sunnah, ini sholat wajib, makanya saya sergap. Sholat awabin pun 6 rakaat, enggak seperti kamu. Sholat sunnah itu kalau diamalkan dapat pahala, kalau enggak diamalkan ya enggak dapat apa-apa. Gara-gara kamu punya pemikiran semacam itu, kamu enggak sungguh-sungguh sholat sunnah. Coba kalau pemikirannya sama seperti saya. Coba. Seperti saya ngaji. Kenapa saya ngaji itu sergap? Karena saya meyakini bahwa setiap telinga yang mendengarkan suara saya, setiap mata yang melihat keterangan saya, sesungguhnya mereka sedang menggugurkan dosa saya. Sesungguhnya mereka sedang mengangkat pangkat derajat saya. Sesungguhnya mereka sedang ngirimi pahala.
Makanya kalau saya ngaji, saya selalu nyuruh live streaming. Saya kalau ngaji live streaming terus. Paham? Ini apa itu MLM? Ibadah yang apa itu bercabang kemana-mana. Sehingga kita ini diberi keistimewaan oleh Allah. Karena sesungguhnya orang itu kalau mati amalnya terputus. Kalau mati terputus. Yang tidak terputus seperti ini, menyampaikan ilmu kepada murid, kemudian muridnya alim, kemudian muridnya menyampaikan ilmu kepada murid-murid yang lain. Sehingga terjadi multi marketing pahala. Kenapa saya selalu live streaming? Di antaranya itu. Orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengikuti, maka sesungguhnya amaliyah kebaikan mereka juga termasuk terpercik pada diri saya. Paham? Kenapa kamu sholat sunnah tidak sungguh-sungguh? Kamu masih punya pemikiran itu adalah sunnah. Tapi kalau kamu meyakini bahwa sholatmu tidak sempurna, sholatmu sering kurang, sholatmu rawan tidak diterima oleh Allah, maka kamu akan meyakini sholat sunnah yang ada adalah sholat fardu sebagai penyempurna sholat fardu, sehingga kamu tidak berani meninggalkan sholat sunnah. Apa manfaat kamu selalu berziarah? Apa manfaat kamu selalu ke makam? Kalau makam-makam itu, ziarah-ziarah itu tidak mampu untuk mendodok mata hatimu, kemudian kamu punya perasaan mayat-mayat di alam kuburnya, jenazah-jenazah yang ada di alam kuburnya, mereka minta dihidupkan oleh Allah walaupun sebentar saja, mereka akan sholat sunnah 2 rakaat, mereka akan sedekah, mereka akan baca Quran, mereka akan baca sholawat, mereka akan melakukan kebaikan. Kemudian kita ini sering ziarah, sering melihat pemakaman, belum pernah terketuk. Pada akhirnya kita ini tidak sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Dorongan melakukan kebaikan sedikit. La yarawna annahum qamu biwajibi haqqi rububiyyati alladhi alaihim. La yarawna, tidak pernah melihat, annahum, sesungguhnya beliau-beliau itu qamu, telah berdiri, telah melakukan biwajibin, dengan kewajiban, biwajibi haqqi rububiyyati, dengan kewajibannya, hak-haknya ketuhanan alladzi alaihim. Beliau-beliau itu kalau sudah melakukan amal baik, lupa, dia tidak akan mengingat-ingat, sehingga seakan-akan dia adalah orang yang sedang hidup, yang barusan lahir, tidak punya amal apa-apa. Lalu mereka beramal baik. Makanya orang-orang semacam ini itu, masya Allah, damai itu. Damai, senang, bahagia. Kesenangannya diletakkan oleh Allah di dalam kolbunya. Walaupun mereka berdiam di kamar. Itu kebahagiaan yang dahsyat. Tidak seperti mereka-mereka yang bahagianya harus jalan-jalan di mall, harus jalan-jalan di Sri Latu, harus jalan-jalan di Paragon, harus jalan-jalan di Carrefour, harus jalan-jalan di Ramayana, harus jalan-jalan di Pasada, harus jalan-jalan di kota-kota. Tidak harus seperti itu. Cukup mereka berjalan-jalan di dalam kolbunya, menemukan kenikmatan yang dahsyat. Makanya mereka-mereka itu kalau umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, mereka berhenti itu. Ngajar santri juga sudah berhenti itu. Orang seperti saya ini, sang nanti sudah berhenti ini. Sudah waktunya enggak ngajar kamu ya. Sudah betapa di dalam kamar, tidak perlu menemui tamu, karena itu adalah detik-detik kematian. Mempersiapkan kematian, sudah tidak waktunya lagi ketemu sama kamu. Kalau yang ketemu sama kamu itu yang muda-muda, yang ngajar yang muda-muda, yang
Hah? Yang udah tua seperti saya, yang rambutnya sudah berubah, brengosnya sudah putih semua, jenggotnya sudah memutih semua. Ya kalau belum ini terus kapan meneh? Tua saya kapan meneh? Semestinya orang seperti saya ini sudah waktunya kholwah, sudah waktunya di kamar, menunggu datangnya malaikat sakaratil maut, menghabiskan waktunya untuk sholat, berzikir, beribadah, meneteskan air mata, khauf, takut kepada Allah, hazan, selalu susah akan amal-amal akhir. Sudah tidak mau nemuin tamu lagi. Orang-orang seperti saya seperti itu. Makanya kalau ada sebagian kiai yang nggak mau ketemu orang itu sama nuju kaget. Kadang-kadang saya juga gitu, pengennya nggak nemuin siapa-siapa di kamar, terus kamar saya terkunci ya. 1 bulan ke toilet sekali gitu. Pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Ya kalau saya sudah tidak mau keluar lagi, terus gimana ya? Ya kan? Makanya mumpung saya masih mau keluar, kan? Akan ada waktu saya sudah tidak mau keluar lagi. Mungkin karena aku mati, atau mungkin saya sudah tidak mau ketemu sama orang lagi. Konon cerita, dengerin ini, lazatnya orang bermunajat kepada Allah jauh lebih lazat daripada orang duduk di majelis taklim yang semacam ini, walaupun di depan lelaki yang tampan-tampan, di depan perempuan yang cantik. Lebih lazat di waktu munajat sendirian, kholwah, di dalam kamar sendiri. Wala farqa fi dzalik bainal 'arif wal mubtadi. Sehingga beliau-beliau itu tidak ada perbedaan, wala farqa, tidak ada perbedaan fi dzalika, semuanya itu bainal 'arifi, antara orang yang ahli ma'rifat wal mubtadi, dan orang yang permulaan, orang yang baru pemula. Enggak ada, semua orang sama. Itulah istilah-istilah wong. Ini ada orang awam, orang khos, orang khawasil khawas, orang wali kutub, wali ghos. Istilah apa itu, semua orang itu sama. Paham? Jangan mengkotak-kotak. Dulu itu ada seorang kiai menangis. Menangis menggebu-gebu. Kenapa engkau menangis, Beliau mengatakan, Masya Allah, dosa saya ini kebanyakan. Sampai dia mengatakan, wahai orang-orang yang mendolimiku, wahai orang-orang yang memusuhiku, sesungguhnya harta bendaku ini adalah syarikah kepadamu. Wahai para pencuri, wahai para pencopet, wahai para perampok, sesungguhnya hartaku ini adalah musyarakah, adalah syarikah, adalah milikku dan milikmu. Tidak cuma itu saja, nyampe orang baik itu nyampe mengatakan, ya Allah, ya Rabb, apabila kelak engkau ampuni dosa-dosaku, ya Rabb, jangan lupakan orang yang pernah berbuat dolim kepadaku untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabb, apabila kelak engkau masukkan aku di surga, ya Allah, ya Rabb, pahala-pahalaku tolong dibagi dengan orang-orang yang menyakitiku, gitu, dengan orang-orang yang mendolimiku, dengan orang-orang yang memframingku, gitu loh. Wong soleh ngono kuwi kaya kowe. Kowe lagi dilarang hatimu karo kancamu, ya Allah muga-muga mutiar mati sekecelakaan, ketabrak tronton, sirai gepeng. Coba. Elekmu sing marahi dunya cepet kiamat ya kowe kuwi ya. Tapi kalau ulama-ulama yang semacam ini, Masya Allah, paham? Ada beberapa ulama itu nggak mau meneteskan air mata di depan santrinya. Dia akan meneteskan air mata di waktu kholwah. Meneteskan air mata. Kenapa coba? Menangisi santrinya yang berbuat dolim kepadanya. Menangisi santrinya untuk apa? Untuk dimintakan maaf. Untuk dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sing diiling-iling sing dolimi. Gak kaya kowe. Nah ana wong musuhi kowe, coba lakoni coba. Nah ana wong nglarakno kowe to, udah bagi hasil harta sama kamu. Ana pencuri udah itu, paham? Aja ngomong-ngomongan toh. Dengarin ini. Paham tak? Harus seneng itu didolimi seperti itu, harus seneng. Nah perlu ono dolim meneh seneng. Tapi kalau dengan kedoliman tetap kita tidak setuju dengan kedoliman karena ridho dengan kedoliman berarti kita ridho dengan kedoliman itu berarti kita mendapatkan dosa atas ridho kita. Ridho bisa, ridho bima yatawalladu minhu. Wa ammal arifu, adapun orang-orang yang ahli marifat fala hazana, tidak pernah susah. Alaihi kepadanya wala khaufa, tidak ada takut. Maksud daripada susah adalah nyusai bondo dunya, nyusai gemerlapnya dunia. Tidak pernah takut dengan harta benda, tidak pernah takut dengan gemerlapnya dunia. Tapi kalau Allah, kepada Allah tetap khauf, kepada Allah, kepada akhirat tetap hazan. Paham maksud saya? Jadi orang salih itu takutnya kepada Allah, tidak pernah takut kepada manusia. Kenapa nggak pernah takut? Tidak pernah buat dolim. Coba aku nyolong coba HP ini santri 20 colong kabeh. Apa yang terjadi? Mesti kowe ketakutan. Coba kowe engko nabar ngaji terus kanca-kancamu jual atau si kabeh coba. Kamu nanti kalau di kamar mesti ketakutan. Kenapa? Karena kamu melakukan kedoliman. Bagaimana jika kamu tidak melakukan kedoliman? Bagaimana jika kamu tidak melakukan kemaksiatan? Aman. Makanya kadang-kadang ada orang itu hatinya itu tidak tenang. Kenapa? Ada dosa. Kalau mereka tidak dosa, hatinya akan bahagia. Hatinya akan bahagia, hatinya akan tenang. Kalau mereka tidak maksiat, kalau mereka tidak dolim, senang dia. Paham? Wa hada min ziyadatil jahli. Orang-orang yang mengatakan wong ahli makrifat itu la khaufun alaihim walakum yahzanun, tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah susah kepada Allah. Ini goblok. Maksud daripada la khaufun itu artinya tidak pernah takut dengan dunia, tidak pernah takut dengan ini itu. Tapi kalau kepada Allah, kepada akhirat dia takut, kepada neraka dia takut, kepada hisab, kepada alam kubur dia takut. Jadi mana daripada ala inna auliya Allah la khaufun adalah tidak takut urusan dunia. Walahum yahzanun, tidak pernah susah. Nanti bagaimana saya pelaku nikah apa enggak? Lapo. Ngono iki lapo. Apa harus payu nikah? Nabi Isa sepanjang hidupnya tidak pernah nikah juga aman. Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah sepanjang hidupnya tidak nikah juga aman. Sayyidatina Asiyah tidak punya anak sama sekali juga aman. Sayyidatina Aisyah nikah dengan orang yang paling sempurna, yang paling baik di dunia ini. Suaminya adalah baginda Rasul, tidak punya anak juga nggak masalah. Pan. Dulu saya punya Romo Yai, umurnya sudah 60 tahun atau 70 tahun, sudah tongkatan. Bunyai wafat. Nikah lagi dengan santri putri umur 18 tahun. Coba. Nikah lagi dengan santri putri umur 18 tahun. Tapi wallahu alam sebabnya saya boyong. Jadi Bunyai yang baru ini punya anak atau tidak nggak ngerti. Yang pasti Sayyidatina Aisyah juga seperti itu. Artinya orang punya anak, nggak punya anak juga nggak masalah. Loh, saya sepanjang hidup nggak punya anak. Yang punya anak itu istri. Percaya nggak? Saya juga aman. Walaupun saya tidak punya anak, tapi saya anggap ini semua yang ada di depan saya anak. Anak semua. Izal.
Apa manfaatnya kamu punya anak tapi anakmu sudah ono? Makanya kadang-kadang anak sama santri musulnya ilmu menang santri. Kenapa? Gara-gara santri setiap hari ketemu sama kiai. Sementara anak jarang. Jarang, makanya banyak pondok pesantren tidak bisa diwarisi oleh anak-anaknya. Tapi yang mewarisi santri-santrinya. Kenapa? Yang sering ketemu adalah santri. Dan kamu juga ketipu. Yang berhasil adalah yang bisa qiraatul kutub, wah mahir. Enggak seperti itu. Siapa di antara kamu yang paling bisa meletakkan guru di dalam hati, meletakkan Rasulullah di dalam hati, meletakkan Allah di dalam hati, dia yang sukses. Bang, saya itu berusaha supaya senang sama guru-guru saya. Itu setiap selesai sholat tak hadro itu. Ila khadrati abina khudri, ayah saya sendiri. Ila khadrati syekhina Maskuri, tak hadro. Ila khadrati syekhina Abdul Wahid Judi, tak hadro. Tidak cuma itu saja. Yang masih hidup itu tak transfer. Beliau nggak ngerti nata transfer. Saya transfer rahasia. Tapi saya punya catatan. Karena saya punya apa? Oh jih, semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hormat sama guru itu orang mau omong-omong kosong. Ya kayak kowe. Paham? Saya hormat sama guru saya itu. Saya setiap hari tak transferi. Ya memang caranya seperti itu. Dan saya apabila lewat rumahnya tidak pernah naik sepeda motor, bahkan mobil. Saya nggak pernah lewat depannya rumah guru saya naik pakai mobil. Semuanya saya lewat, paling saya jalan kaki, supirnya tak suruh bawa mobil. Saya jalan kaki. Ya kayak kowe. Lewat ngarep wang, wang. Halo. Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan dalam karya tulisnya di Lataiful Minan, beliau mengatakan, tidak ada orang yang mengajarinku walaupun satu ayat saja, satu ayat Quran saja, atau satu surat Quran saja, kecuali aku muliakan mereka. Aku tidak pernah berjalan di depan mereka sedangkan aku naik kendaraan. Aku cukupi dunia mereka. Aku beri hadiah mereka. Sering nyodakoi. Bam. Cinta yang sejati itu cinta seperti ayahmu kepada kamu. Itu cinta sejati. Setiap bulan dengan asli. Makanya kalau kamu mencintai seseorang melebihi ayah ibumu, aku yakin kualat. Karena selama ini yang berani segala-galanya transferi secara istiqomah kepada kamu itu ayah ibumu. Lelaki yang kamu cintai mau pernah? Gak pernah kan? Loh, siapa yang memberi makan kamu? Siapa yang membelanjakan kamu? Siapa yang masang listrik ini? Hah? Nyampe kamu ngaji so enak, jadi pakai karpet.
kan. Bisa dilempit semua. Jadi kukut nanti ya Pak, tidak ngaji takrib. Jadi orang yang punya jasa dalam hidup kita selain Allah dan Rasulnya adalah satu, kedua orang tua, nomor tiga adalah guru kita. Saya baca kitab Ta'limul Muta'alim. Mulia mana antara orang tua yang melahirkan kita dan yang memberi nafkah kita dengan guru. Musonifnya mengatakan lebih mulia guru karena guru mentarbiahkan ruhaniyah murid. Guru itu meletakkan kesenangan, kebahagiaan di dalam hati murid. Sementara orang tua hanya memberi makan jasad. Apalagi ada seorang guru tidak cuman mengajarkan ilmu saja, tapi jenenge imangan kowe. Masih memberi makan kamu, memberi tempat kamu, memberi segala-galanya. Fa'inal agabira, maka sesungguhnya para penggede-penggede ulama qaddaraju kulluhum ala tawalil hazan ila amatu. Para ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang alim, allamah, yang ahli ibadah, mereka-mereka itu setiap hari dihantui dengan kesusahan. Kesusahan akan apa? Akan ibadahnya yang kurang, akan takarubnya kepada Allah yang kurang, akan dosa-dosa yang berlalu. Sehingga mereka menghabiskan waktunya dengan susah. Paham? Untuk urusan akhirat, tapi urusan dunia la khaufun alaihim wala hum nggak ada takut dan nggak ada susah. Selama kamu nggak dolim, insya Allah tidak punya rasa takut dan susah. Yang jadikan kamu takut dan susah, kamu dolim. Makanya hati kamu nggak tenang. Aku yakin selama kamu tidak dolim, kamu tidak maksiat, kamu akan diberi ketenangan yang dahsyat. Paham? Sehingga maksiat, aku yakin gejolak. Ngaji ini nggak bisa senang, ngaji itu. Gejolak dia. Walakin yahmalu qawlu man qala minal akabi innal arif la hazana alaih. Innal arifa, sesungguhnya orang yang ahli marifat, la hazana alaih, tidak pernah susah. Maksudnya tidak pernah susah bagaimana? Ayya ala babati umuri dunya. Maksudnya itu tidak pernah nyusai urusan dunia. Kalau urusan akhirat susah. Sehingga orang-orang yang ahli marifat tidak berani meninggalkan qobliyah Isa, ba'diyah Isa, enggak berani. Bagi lucu, kalau saya sholat ini gitu kan langsung sholat kan. Semestinya qobliyah Isa itu dilakukan setelah sholat Isa. Gila kepanggih, nggak percaya aku. Alah, jangankan sholat qobliyah Isa, mau ba'diyah saja enggak. Ngono iki kok ide ngene. Ustaz yang nyatane Ustaz langsung penceling pulang kok. Aku yo niru Ustaz. Oh keplek. Saya itu sholat di kamar. Dengerin ini. Sholat sunnah itu yang asli baiknya itu di kamar. Saya itu sering sholat di sini. Itu bukan sholat sunnah qobliyah. Tahiyatul masjid itu. Tahiyatul masjid itu. Kenapa di kamar banyak setannya? Kira-kira di kamar kamu nggak pernah kamu buat sholat, makanya banyak setannya. Tapi nah jam-jam segini nggak ada setannya karena setannya berangkat kaji semua. Wa amal akhiratu, adapun nyusai urusan akhirat,
fatarku hazanihim ala fawatiha madmumun. Kalau nyusai urusan akhirat itu nggak baik itu. Semestinya orang-orang ahli makrifat itu ya susah tapi nyusai akhirat, takut tapi nakuti akhirat, tidak susah urusan dunia dan tidak pernah takut urusan dunia. Lebih-lebih tentang ekonomi. Lebih-lebih tentang ekonomi. Kamu itu dilatih sama Allah. Di waktu kamu mondok itu memang Allah sengaja kamu berlatih, kamu tidak kerja. Dan menurut saya santri sing paling api itu ya nggak usah kerja, fokus keilmuan, fokus melakukan kebaikan. So mamanya toh kamu ada yang kerja, maka itu detailmu cuma kita pewito, kita banyak. Nanti kalau ada pesan lagi itu kono ning pasar, ngono. Cakwi bilang yang ngerfoto nih gawe iklan 10.000 tiga. Kalau susah urusan dunia, madmumun, itu nggak baik. Makanya jangan susah. Makanya masih jadi santri atau latihan gak nyekeli duit. Aku aja di kamu, kan dengerin kan? Aku aja di kamu. Setiap untuk kiriman uangku akan kutitipkan perempuan yang paling salihah. Titip no. Saya kalau jadi Santian Mubarak, uang saya itu tak titipi ke Cak Putri. Cari Cak Putri yang paling apik, yang paling salihah, titipin uang. Kok nyampe Cak Putri itu tidak menggunakan uang 1% pun positif, itu salihah tenan nih. Sulit itu karena perempuan rata-rata greges uang. Uang saya kalau di bawah santri, saya berniat itu adalah uang santri. Saya tidak pernah tak hitung-hitung, nggak pernah. Jumlah kita piro, duit piro nggak pernah saya. Anu piro, anu nggak pernah saya. Korupsi arepe. Dan saya ada nyekel duit. Gak pernah tak teliti, paling tak telepon, itu ada uang, gak ada Ustaz, ya wis. Sama mana dikorupsi, ya di karepe. Apa ini mlebu neraka kan jadi wis mlebu neraka. Semoga hidup kita diberkahi Allah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.